berarti salah ya, karena kalian ya dari tahun ke tahun yang membuat PKN STAN, dulu namanya IK, stiker dan sebagainya, itu leluhur kita, kemudian STAN di zaman saya, dan kalian PKN STAN, itu yang membuat hebat kampus ini adalah mahasiswa. Kualitas kalianlah yang membuat kampus ini hebat, ya bukan saya, gitu ya. Maka kalian tolong jaga predikat tersebut ya dengan upaya yang optimal ya, upaya yang optimal. Kalau kalian berprestasi luar biasa bagus sekali, tetapi minimal tidak membuat hal yang sebaliknya. Prinsip hidup kita adalah kalau kita tidak bisa membuat laju kapal berjalan lebih cepat, minimal jangan melubangi kapal, gitu ya. Kalau kita berlayar udah di tengah gelombang, kalau kita tidak bisa membuat kapal kita lajunya kencang, gitu, minimal tidak usah membuat kapal itu bolong. Ya. Jadi kalau diam itu lebih baik daripada kita bersuara tetapi kemudian malah mengganggu. Ini bukan ngancam kalian, bukan gitu. Terus kalian nggak berani ngomong. Kalau di kelas ini bicara kehidupan ya, filosofi kehidupan. Kalau kita tidak bisa membantu orang, ya jangan mengganggu. Gitu. Begitu ya teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kalian itu luar biasa ya. Dan saya katakan berkali-kali bahwa saya ke kampus ini meninggalkan semua hal yang sudah saya capai di DCP itu karena ingin ketemu dengan mahasiswa. Ya, kalian itu energi terbesar saya, bagi saya seperti itu. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan sehat semua. Sehat itu penting, sehat jiwa dan raga. Kalau sehat jiwa saja, sehat jiwa seharusnya tercermin di raga kita. Kalau kita raganya kurang sehat, ya berarti kita coba perbaiki spiritual kita. Itu keduanya bersangkutan ya. Ini saya juga bicara buat diri saya sendiri. Ya. Baik, mana Denny? Iya Pak. Oke, Denny masih ingat kemarin udah sampai mana? Sampai itu Pak, deductible expense sama non deductible expense. Oke ya, baik. Berarti kemarin kalian mengerjakan soal di belakang slide ya, yang slide belakang. Baik, kita lanjutkan dulu ke pengantar penyusutan dan amortisasi. Habis itu kita bahas soal tahun lalu. Membahas soal itu kadang-kadang bisa mengcover materi yang terlewat, gitu ya. Maka kita coba dulu membahas, kita selesaikan dulu penyusutan itu sebentar, karena akan saya pilih materi-materi yang memang cocok buat kalian, yang yang relevan, yang sesuai RPS, karena ada yang materi yang tidak perlu, gitu ya. Baik, saya akan share screen. Oke, presensi 16, apakah apa yang tampil di layarmu? Tulisannya. Penyusutan dan amortisasi fiskal, Pak. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman semua. Penyusutan dan amortisasi fiskal, berarti ini kalau dimaknai secara letterlet, berarti penyusutan dan amortisasi menurut ketentuan perpajakan. Kalau menurut ketentuan perpajakan, berarti berbeda dengan ketentuan akuntansi. Meski demikian, ada prinsip-prinsip yang sama antara pajak dan akuntansi dalam hal penyusutan dan amortisasi. Kita akan lihat bagaimana dalam versi pajak ya, penyusutan fiskal. Penyusutan itu terkait dengan aset berwujud, aset tetap berwujud. Kalau amortisasi itu terkait dengan aset tidak berwujud. Kalian saya yakin sudah paham, tapi saya harus tetap menceritakan tentang amortisasi dan penyusutan karena tanggung jawab saya adalah menyampaikan itu ya. Kalau nguyai segoro itu bahasa Indonesianya apa ya? Menggarami lautan atau menjadi tidak bermanfaat ya, saya mohon maaf ya. Karena kalian saya yakin seharusnya sudah sangat menguasai tentang penyusutan dan amortisasi. Baik, ini prinsip di pajak sama di akuntansi bahwa pengeluaran
Ya. Ya, oke. Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud. Ya. Berarti kalau yang simpel yang biasa sering kita dengar adalah perolehan harta berwujud. Nah, kalau di pajak ditambahin untuk 3M. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau tidak terkait dengan 3M untuk memelihara atau memperoleh penghasilan itu tidak boleh menjadi pengurang. Nah, ini ada biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset berwujud. Aset berwujud itu manfaatnya ternyata lebih dari 1 tahun. Berarti ini contohnya mesin, gedung, gitu ya, peralatan pabrik, gitu ya, punya manfaat lebih dari 1 tahun, maka biayanya atau ya rupiah yang terkait itu tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi harus dialokasikan sepanjang masa manfaat dari aset tersebut. Itulah yang dimaksud dengan penyusutan. Penyusutan itu bukan secara fisik memang menyusut, bukan, tetapi diperkirakan sebuah aset itu lama-kelamaan itu dia kemampuannya itu akan berkurang. Maka yang realistis adalah disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Nah, penyusutan adalah alokasi biaya agar bisa ditandingkan dengan penghasilan yang masuk. Jadi kalau sebuah aset tetap itu pasti dibeli karena terkait dengan karena harapannya akan mendapatkan revenue, mengenerate revenue, entah langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau mesin itu atau aset tetap tersebut punya manfaat sampai 10 tahun, maka yang paling tepat adalah biayanya juga dialokasikan dalam waktu 10 tahun, tidak boleh di awal tahun. Bayangkan kalau di awal tahun, nanti perusahaan akan rugi pada saat beli aset tetap. Di tahun-tahun berikutnya untungnya tinggi. Nah, kan tidak pas, tidak seperti itu akuntansi. Jadi tidak matching ya, tidak matching cost against revenue gitu. Tidak selaras antara, tidak bisa ditandingkan antara pendapatan dan biaya yang terkait. Maka ada penyusutan, jadi alokasi biaya. Oke, jadi itu sama dengan akuntansi prinsipnya. Kemudian, nah ini cerita tentang perolehan tanah hak milik, HGB, HGU, HGB hak guna bangunan, HGU hak guna usaha, dan hak pakai. Ini banyak istilah-istilah di hukum perdata. Harus dipahami dengan pemahaman itu juga. Saya juga bukan ahli hukum ya, harus tanya ke ahli hukum bedanya apa gitu. Perolehan hak tanah tadi untuk pertama kali itu perolehannya itu tidak boleh disusutkan. Kenapa? Ya karena tanah nggak bisa disusutkan. Nah, kecuali tanah tersebut berkurang nilainya untuk memperoleh penghasilan. Ini beberapa dari kalian mungkin ada yang dari kampung. Kalau dari kampung pasti paham. Tapi kampung yang sama dengan saya ya, maksud saya gini, di kampung saya itu dulu ada di belakang rumah saya agak mungkin sekitar 200 meteran itu di sana ada pohon bambu yang sangat rindang, banyak sekali. Sangat rindangnya itu membuat nyaman di bawahnya untuk melakukan aktivitas. Nah, apa yang dilakukan orang di situ ternyata dia menggali tanahnya diaduk, dikasih air gitu ya, sampai jadi adonan. Kemudian adonan itu dimasukkan sebuah cetakan. Ternyata dia sedang membuat batu bata. Nah, cara membuat batu bata itu adalah komponen dasar dari kalau kita membuat konstruksi bangunan, gitu ya. Ya udah tahu kalian lah membuat rumah itu bagaimana. Nah, batu bata itu cara bikinnya kayak gitu, dicetak, kemudian banyak ya berjejer-jejer, dikeringkan. Kalau udah banyak ditata di sebuah tempat, gitu ya, di sebuah tempat dengan desain tertentu, kemudian dibakar. Nah, bakarnya pun nggak sembarangan. Dibuat sebuah seperti bangunan ditutup pakai sekam atau merang gitu. Nah, kemudian ada sebuah ventilasinya. Mungkin kalian ada yang lebih paham. Saya cuma melihat bukan yang melakukan itu. Mungkin beberapa dari kalian yang melakukan itu. Kalau kalian termasuk orang yang pernah membuat batu bata, salut. Itu adalah modal dasar kalian menjadi orang sukses. Kenapa? Pernah melakukan hal yang cukup berat. Ya. Saya melihat hal berat itu bagi saya pun modal yang kuat ya untuk melenting lebih tinggi. Jadi ingat, apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah modal yang
paling kuat untuk melenting, bukan untuk kendor ya. Sesuatu yang terjadi di masa lalu itu adalah modal yang paling kuat untuk melenting, untuk mencapai yang kita inginkan. Ya, betul itu ya. Jadi peristiwa masa lalu syukuri saja, ini waktunya kita untuk meraih masa depan ya. Saya di usia kalian juga seperti itu, mungkin mengalami banyak galauan, tetapi kemudian Tuhan berikan banyak kemudahan, dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung saya, akhirnya saya mendapatkan yang saya inginkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, membuat batu bata melalui proses pembakaran, ya. Seperti itu. Nah, pembakaran itu nggak kelihatan dari luar. Dari luar itu cuma ada sebuah gundukan yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada luarnya itu sekam itu warnanya apa ya? Coklat, ya, coklat krem gitu ya. Dari luar nggak kelihatan apinya, tapi di dalamnya panas sekali. Karena sistem pembakarannya dibuat sedemikian rupa sehingga panasnya itu sampai kemana-mana di dalam. Nah, maka muncullah peribahasa seperti api dalam sekam. Itu apa? Itu kondisi ketika orang membakar batu bata. Jadi, api dalamnya panas sekali, di luar kelihatan karena tertutup sekam. Itu melambangkan sebuah dendam atau perasaan yang marah yang luar biasa, tapi di luar tidak kelihatan. Nah, ini kalau bisa dihindari, gitu ya. Nah, ini saya bicara pada diri saya sendiri juga. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau perusahaan tanahnya itu berkurang, gitu ya. Contohnya dia perusahaan genteng, perusahaan batu bata, itu boleh disusutkan. Nah, aturan lainnya kita tidak bicara itu. Ini pemahaman umum saja. Ya, yang ini saya tidak bicara terlalu banyak, gitu ya. Kita lanjutkan saja biar kalian fokus kepada materi-materi yang memang lebih utama. Baik, penyusutan itu ada di pasal 11 ya, Undang-Undang PPH kalau kalian ingin melihat. Metode penyusutan, kalian sangat paham dalam akuntansi ada banyak metodenya. Masing-masing metode punya filosofi sendiri-sendiri ya. Misalkan ada garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, unit produksi dan sebagainya, itu punya filosofi bahwa sebuah aset itu paling pas biayanya dialokasikan berdasarkan apa. Ada filosofi masing-masing. Yang paling paham itu manajemennya atau perusahaan tersebut. Nah, dia pakai metode apa tuh yang paling paham manajemen atau perusahaan. Tetapi dalam pajak diatur penyusutan itu hanya dua yang boleh, dua metode. Nah, untuk harta berwujud yang selain bangunan loh ya, berarti ini adalah komputer, mesin, apalagi ya, dan sebagainya. Selain bangunan, itu metodenya hanya ada dua yang boleh, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Ya, cuma ada dua. Yang lainnya tidak boleh. Jadi nanti akan ada yang terjadi kayak gini. Mungkin di akuntansi dia pakai metode penyusutannya adalah jumlah angka tahun atau unit produksi. Dalam pajak, oh aset ini nggak boleh. Ini harus pakai pilih salah satu. Kalau nggak garis lurus ya saldo menurun. Jadi itulah titik di mana terjadi perbedaan antara akuntansi dan pajak. Salah satu adalah penggunaan metode yang berbeda. Kemudian harta berwujud berupa bangunan. Nah, kalau bangunan itu khusus hanya garis lurus, ya, garis lurus. Bangunan itu hanya garis lurus. Yang lain tidak boleh. Garis lurus berarti tiap tahun jumlah penyusutannya itu rata sama. Tahun sekarang, tahun depan, tahun berikutnya sampai akhir tahun masa manfaat aset tersebut itu sama. Mari kita lihat. Oh, satu lagi harus dilakukan secara taat azas. Ya, ini konsistensi. Tahun ini menggunakan metode garis lurus, tahun depan juga garis lurus, dan seterusnya sampai masa manfaat selesai. Jangan gonta-ganti. Ini garis lurus terus saldo menurun, garis lurus. Nah, kalau ganti-ganti seperti itu, pertama tidak konsisten, tidak mencerminkan alokasi biaya yang tepat. Yang kedua, itu pertanda atau indikasi wajib pajak melakukan tax avoidance ya, atau tax evasion, penghindaran pajak, ada penggelapan pajak, ada upaya untuk mengurangi pajak dengan mengubah-ubah metode penyusutan. Nah, meskipun demikian, kalau dirasa perusahaan merasa bahwa metode penyusutannya itu perlu ganti, dia boleh mengajukan permohonan.
Kita lihat apa itu beda penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Kalian sudah tahu lah ya. Garis lurus itu tiap tahun sama besar. Kalau saldo menurun karakteristiknya itu adalah di tahun pertama besar penyusutannya, kemudian berkurang, tahun terakhir paling kecil. Maka disebut saldo menurun. Nilai sisa bukunya menurun, penyusutannya juga menurun. Ada satu lagi yang khas dari aturan perpajakan, ini yang berbeda dengan akuntansi adalah kapan kita mulai menyusutkan suatu aset. Kalau dalam akuntansi, kalau kalian beli aset di tanggal 31 Januari 2020, maka kalian katakan bahwa, oh ini disusutkannya itu mulainya berarti Februari, ya kan? Januarinya enggak. Gitu. Jadi kalau 1 tahun di tahun 2020, mesti kalian akan mengatakan 11 bulan penyusutannya. Tapi dalam pajak, penyusutan itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Bulan berarti tanggal 1 Januari, walaupun cuma 2 detik, mungkin dia belinya 31 Januari pukul 23.59.58. Berarti umurnya cuma 2 detik di bulan Januari, tetap sudah dihitung penyusutannya. Itu ekstrimnya seperti itu ya. Jadi artinya bulan 8 pengeluaran. Kalau akuntansi kan biasanya enggak, kalau 31 ya udah masuk ke Februari. Nah, kalau pajak tidak, pajak itu adalah bulannya. Jadi kalau pengeluaran atau perolehan di 1 Januari atau 31 Januari itu sama-sama di bulan Januari, maka bulan Januari sudah disusutkan. Nah, kecuali untuk harta yang masih dalam pengerjaan, contohnya gedung, itu berarti nunggu gedungnya selesai dulu. Setelah selesai, baru total biaya sampai dengan selesai berapa, baru disusutkan. Nah, jadi defaultnya kalau aset yang biasa kita beli misalkan alat tertentu ya, alat bor dan sebagainya yang merupakan aset tetap di sebuah perusahaan, maka penyusutannya adalah saat kita membeli itu, pengeluaran untuk membeli itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya adalah ya, pengeluaran pembangunan gedung adalah 100 juta. Pembangunan dimulai bulan Oktober 2020 dan baru selesai dikerjakan bulan Maret 2001. Nah, dalam hal ini penyusutan gedung tersebut baru dimulai ketika selesai bulan Maret 2001. Tunggu selesai dulu. Berikutnya, meskipun tadi saat mulai penyusutan dalam pajak itu adalah yang utama itu adalah saat bulan pengeluaran. Untuk kondisi aset yang masih dalam pekerjaan, nunggu selesai dulu. Tetapi ada kondisi lain, jika misalnya asetnya sudah siap, ya, tetapi belum digunakan. Belum digunakan untuk menghasilkan, untuk mengenerate revenue, untuk produksi misalkan. Maka dengan mengajukan permohonan, harus clear nih, dengan mengajukan permohonan dulu kepada DJP, maka diperbolehkan penyusutannya itu pada bulan di mana aset tersebut mulai menghasilkan. Tapi syaratnya adalah dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Kalau dengan persetujuan, berarti harus dengan permohonan dulu, permohonan izin, kemudian baru disetujui. Ya, jadi kalau tidak melakukan meminta persetujuan, maka tidak boleh. Gitu ya. Kalau belum dapat persetujuan, tidak boleh. Ya, jadi urutannya tetap pertama, kapan mulai penyusutan? Bulan pengeluaran. Kalau asetnya itu tidak perlu pengerjaan, maka nunggu selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sudah siap, tetapi belum menghasilkan, boleh pada saat mulai menghasilkan, asalkan dia mengajukan permohonan dan DJP atau Dirjen Pajak menyetujui permohonan tersebut. Ini contoh, PT X di bidang perkebunan membeli traktor tahun 99. Nah, pas dibeli, sampai beberapa bulan masih nganggur, belum dipakai. Dan mulai dipakainya di tahun 2000. Maka dengan persetujuan DJP, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000. Tapi harus dengan persetujuan. Ya, kalau diam-diam saja, nggak minta,
nggak dapat persetujuan, ya tidak boleh. Kita lanjutkan. Ini adalah masa manfaat dan tarif pensiunan dalam pajak. Oke, saya ingin dengar suara konfirmasi bahwa suara saya masih terdengar dengan jelas. Nomor presensi nomor 26. Apakah hadir, Pak? Oke, bagus. Terima kasih sudah mendengar, masih mendengar. Jadi suara saya masih terdengar. Baik, saya lanjutkan. Dalam aturan pajak, ternyata masa manfaat aset itu diatur. Nah, ini yang dalam akuntansi sebenarnya dalam akuntansi itu berapa masa manfaatnya sebuah aset itu yang menentukan manajemen, yang memahami aset tersebut. Ya, mungkin ada unit tertentu yang bisa memperkirakan, oh mesin ini menurut akuntansi itu ini bisa bermanfaat selama 7 tahun atau berapa tahun. Itu tentu saja yang paling paham manajemen atau perusahaan. Tapi dalam pajak diatur sedemikian rupa sehingga tidak bebas. Diatur ada pedomannya. Jadi pertama, aset tetap berwujud ya, itu dalam pajak diatur menjadi kelompok non bangunan dan bangunan. Tuh, itu dulu. Non bangunan itu ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian bangunan ada non permanen dan permanen. Nah, apa itu kelompok 1 untuk non bangunan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Itu ada daftarnya. Kita tidak perlu menghafal. Tapi kalau kalian sudah nanti di bidangnya di perpajakan dan sebagainya, itu apa namanya? Atau ya di masalah perpajakan, jangan bilang nggak mungkin, Pak. Jangan. Ini saya perlu ngomong. Pertama, jangan kita sebagai manusia itu jangan pernah mendahului Tuhan. Masa depan kita itu adalah hal gaib. Jadi kita tidak perlu cawe-cawe memvonis diri kita akan berada di mana. Jangan memvonis diri kita tidak mampu. Jangan memvonis diri kita tidak mampu. Tadi udah ya. Jangan memvonis diri kita tidak kompeten. Jangan memvonis diri kita tidak layak. Kita layak, kita mampu, dan kita bisa melakukan apapun karena memang Tuhan karuniakan bekal ke kita itu luar biasa. Ya, kalau ada komputer, dulu ada namanya mesin, saya lupa namanya, Deep Blue atau siapa, itu software komputer yang digunakan untuk main catur. Dia itu disuruh main sama Garry Kasparov. Garry Kasparov itu grandmaster catur pada saat saya masih kecil ya. Saya dulu suka catur, kemudian saya nggak bisa, bukan nggak bisa, saya sudah nggak main catur lagi. Nah, Garry Kasparov bisa mengalahkan komputer, gitu ya. Komputer pintar sekali, dia bisa memprediksi sekian langkah ke depan. Nah, apa kita nggak berpikir bagaimana yang menciptakan komputer? Berarti manusia luar biasa. Semua dikasih otak yang sama oleh Tuhan. Maka kita punya peluang untuk sukses. Siapapun. Kamu orang Klaten, kamu orang Purbalingga, kamu orang Padang Sidempuan, mana lagi? Orang NTT, orang Timur Timur udah keluar dari NKRI ya. Nah, semuanya orang manapun ya, orang Papua dan sebagainya, semua berhak untuk sukses. Nah, jadi tenang aja, karena nggak usah memikirkan, kan saya nggak di Kementerian Keuangan. Kata siapa? Emang kalian Tuhan? Kalian bukan Tuhan. Dan siapapun di dunia ini tidak ada Tuhan, tidak boleh mengaku jadi Tuhan. Tuhan yang ada satu, gitu ya. Tuhan yang mengatur segalanya dan kita masih bisa berdoa. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau kalian di bidang perpajakan atau yang terkait dengan itu, kalian pasti akan paham, hafal. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Sekarang di kuliah kalian tidak perlu menghafal itu. Ya. Oke, kelompok 1 biasanya sih alat-alat elektronik seperti laptop, komputer, HP yang cepat usang. Karena masa manfaatnya 4 tahun. Berarti kalau masa manfaatnya 4 tahun, berarti diperkirakan benda itu, barang tersebut cepat rusak. Maka 4 tahun yang paling cepat ya. Ini yang perlu kalian pahami. Kelompok 1 itu adalah masa manfaatnya 4. Jadi kalau konteksnya kalian biar lebih cepat belajar, itu pahami. Jangan selalu mengandalkan membuka buku pas ujian ya, nanti terlalu lama. Ya, kan kalian harus belajar dari pengalaman waktu UTS kemarin kan,
open book, tapi mungkin waktu kalian untuk membuka buku atau file itu menjadi tidak cepat, tidak cukup waktunya ya. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Ya, itu. Jadi mungkin cara memahaminya 4 kali 2 8 kali 2 16. Nah, yang terakhirnya 20 tahun, bukan 32 tahun. Ya, kelompok 1. Jadi itu aja yang kalian pahami. Kelompok 1 4, kelompok 2 8, kelompok 3 16, kelompok 4 20 tahun. Metodenya untuk non bangunan, garis lurus dan saldo menurun tadi saya sampaikannya boleh 2. Nah, ini tarif apa? Ini tarif dalam menghitung penyusutannya maksudnya. Kalau kelompok 1 4 tahun berarti penyusutannya per tahun adalah 1/4. Itu maksudnya ya. 1 dibagi 4. Kalau garis lurus, kalau saldo menurun itu 2 kalinya. Maka 2/4 alias setengah. Tuh. Ini yang dalam pajak ya, dalam akuntansi kan macam ya caranya mungkin sedikit berbeda. Kalau dalam pajak yang dimaksud itu seperti ini. Kelompok 2 8 tahun maka 1/8. Saldo menurun berarti 2/8, berarti 1/4 ya, 1/4 atau 2/8. Kelompok 3 16 tahun berarti 1/16. Kalau garis lurus, kalau saldo menurun berarti 2/16 atau 1/8. Kelompok 4 5% berarti 1/20. Ya. Kalau di sini berarti 2/20 ya, alias 1/10. Itu. Nah, kalian insya Allah mudah memahaminya. Itu kelompok non bangunan. Kalau bangunan itu ada permanen dan non permanen. Kalau non permanen 10, kalau permanen 20 tahun. Bangunan harus garis lurus. Hanya garis lurus, saldo menurun tidak ada. Ini berarti 1/10, ini 1/20. Nah, kalau kalian ingin tahu detail dari mana aset yang di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu ada di PMK 96 tahun 2009. Kemudian ini rinciannya, saya tidak meminta kalian menghafal ini, tapi biasanya sekali lagi barang-barang seperti peralatan elektronik itu biasanya di kelompok 1. Contohnya mana nih? Nah, ini kan komputer, printer, scanner, telepon mana telepon? Nah, telepon. Nah, ini sesuatu yang alat elektronik. Alat elektronik cepat rusak. Jadi saya masih ingat saya dulu beli laptop ya. Laptop waktu saya kuliah S2. S2 itu nggak pakai komputer sama sekali. Nah, saya cerita aja ini karena pertemuan saya dengan kalian itu adalah tinggal minggu ini dan minggu depan. Maka saya punya kepentingan untuk cerita banyak kepada kalian. Belajar pajak itu bisa gampang, tetapi kalian harus menguasai kemampuan soft skill atau kekuatan mental ya dalam menghadapi kehidupan. Ya, kalau ilmu itu tinggal kalian tekun apa enggak. Gitu. Tetapi masalah mental, kekuatan spiritual dan sebagainya itu kalian perlu ditempa dengan pengalaman dan perlu bekal. Maka saya punya kepentingan bahwa kalian juga harus memiliki itu. Pertama gini, bahwa saya dulu waktu S2 di UGM itu cukup prihatin ya untuk level S2 yang saya sudah dipajak berarti saya tidak mempunyai laptop saat itu. Jadi kalian bayangkan kuliah S2 nggak pakai laptop, yang saya lakukan gimana? Yang saya lakukan adalah saya nongkrong di kampus sampai malam. Nah, di UGM, di Maksi, Magister Akuntansi itu ada kelas, saat itu cuma kelasnya ada 3 kelas. Maka ketika tidak ada kuliah, saya nongkrong aja di ruang itu. Saya gunakan komputer yang ada di kelas. Ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi kalian nanti ketika kita kuliah sudah normal, tidak ada komputer, yang saya lakukan satu adalah nongkrong di kelas. Ketika misalnya ada ngetok-ngetok mau kuliah, saya minggir. Nah, saya kerjakan di ruang baca, ngerjakan yang secara offline dulu. Nanti udah kosong lagi, saya masuk lagi. Dan saya nongkrong di situ sampai jam 9 malam, sampai CS-nya mau nutup pintu kampus, pintu ruangan. Itu saya lakukan. Kenapa? Saya tidak punya laptop.
Kenapa nggak punya laptop? Karena saya udah punya PC di Madiun, di tempat keluarga saya. Saya di Jogja itu ngekos ya. Jadi saya utamakan yang di rumah, laptop komputer itu. Saya mending nggak punya laptop, nggak bawa komputer sama sekali di kampus di UGM untuk S2. Nggak apa-apa, tapi saya bisa menyelesaikan semua tugas saya dengan baik. Level S2 loh ya. Ya terus saja pengorbanannya besar, nongkrong sampai jam 9 malam. Ya terus saja tidak jalan-jalan ya. Kalau kalian pikir saya menikmati Jogja dengan jalan-jalan, tidak. Ya. Jadi saat itu kerjaan saya di kampus di Jogja adalah kos-kosan, titik saya ke kos-kosan, kampus, warung mie, itu aja udah. Terus hari Sabtu saya pulang ke Madiun, terus mungkin hari Selasa balik ke Jogja. Jadi di Madiun pun saya belajar memanfaatkan komputer tersebut yang belum selesai di kampus, saya kerjakan di Madiun. Gitu. Jadi karena nggak laptop saya, komputer saya di PC itu di Madiun, maka saya banyak mengerjakan sebagian itu di rumah. Pas mau kuliah saya ke Jogja lagi, ya. Cerita itu untuk memotivasi kalian, mungkin ada yang punya keterbatasan seperti saya. Ya. Kalau kalian tidak punya keterbatasan seperti saya, maka itu sekali lagi modalnya sudah luar biasa dan potensi suksesnya sangat tinggi. Tinggal kita mau atau tidak. Gitu ya. Saya lanjutkan, nanti nggak kelar. Baik. Oke, ini jenis peralatan yang di kelompok 1 ya, ada komputer dan sebagainya. Kemudian ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalau mau lihat, saya tidak akan menanyakan mana aset-aset masuk kelompok 1, 2, 3, 4. Itu pertanyaan yang tidak penting, gitu ya. Nanti kalaupun ada di ujian, itu adalah ada satu aset yang sudah ditentukan kelompok mana. Saya lanjutkan. Nah, ini yang menarik. Bagaimana jika satu aset tetap, tetapi tidak ada di list atau di daftar tadi? Tidak ada di lampiran. Contohnya adalah, apakah ada? Mungkin sekali, karena perkembangan zaman, mungkin kita menciptakan suatu aset tetap yang tidak ada di sono. Kita sudah mulai, kalau kalian nonton film Avenger, itu siapa itu yang bisa menciptakan mesin waktu? Nah, mesin waktu dicari di, kayaknya waktu saya bohong ya, dicari di PMK ini nggak ada, masuk kemana? Kalau tidak ada, maka Direktorat Jenderal Pajak membuat misalnya, ya udah masuk ke kelompok 3. Tuh. Nah, atau bisa jadi ada sebuah perusahaan itu mengklaim bahwa ini ada satu aset yang masa manfaatnya tidak sama atau tidak bisa mengikuti masa manfaat yang ada di lampiran ini. Misalnya di lampiran PMK itu, peraturan Menteri Keuangan itu disebutkan bangunan ini adalah, misal ya, kan 20 tahun. Nah, perusahaan mikir kayak gini, ini kan bangunan ini unsur-unsurnya itu ada batu meteor, bahan dasarnya ya, terus apalagi di film-filmnya itu Krypton yang buat lawan Superman, Krypton ya namanya ya. Terus apalagi logam vibranium. Nah, berarti kan kuat sekali misalkan. Alien pun nggak bisa dekat gitu. Ya, ini khayal dikit. Maka perusahaan bilang, wow, ini berarti tidak bisa cuma 20 tahun, ini mungkin 30 tahun. Nah, kalau memang dia yakin seperti itu, maka harus mengajukan permohonan kepada DJP, minta supaya ini ditetapkannya bukan 20 tahun untuk bangunan, tetapi 30 tahun misalkan. Harus melalui permohonan. Kalau nggak ada permohonan, tidak boleh. Oke, baik. Mari kita lihat ilustrasi garis lurus dan saldo menurun. Garis lurus itu karakteristiknya tiap tahun sama penyusutannya. Jadi kalau harga perolehan sebuah gedung 100 juta, masa manfaatnya dalam pajak 20 tahun, maka per tahunnya 5 juta. Sama ini, setiap tahun 5 juta. Tapi kalau saldo menurun, misalkan sebuah mesin yang masuk ke kelompok 1, sehingga masa manfaatnya 4 tahun, itu diperolehnya Januari, harga perolehannya 1,5 miliar, 150 juta, maka tarif penyusutannya atau penyusutannya tiap bulan, tiap tahun, itu adalah kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Berarti kalau garis lurus kan 1/4.
Kalau saldo menurun, kalikan 2 sama dengan setengah. Tuh. Nah, ini asal-usul 50%. Nah, maka tahun perolehan harga perolehan 150 juta tahun 2000 penyusutannya itu dari setengah, ya. Maka setengah kalikan 150 juta. Jadilah penyusutannya 75 juta. Maka nilai sisa bukunya adalah 150 kurangi 75 sama dengan 75 juta. Tahun kedua tarifnya 50% kalikan nilai sisa buku atau book value, ya. Jadilah sama dengan 37,5 juta. Nilai sisa buku tahun tersebut 75 juta kurangi 37,5 juta sama dengan 37,5 juta. Tahun 2002 penyusutannya 50% kalikan 37,5, jadilah 18,75. Kemudian nilai sisa bukunya adalah 37,5 kurangi 18,75 sama dengan 18,75. Dan yang ini yang hati-hati, tahun terakhir itu bukan 50%-nya ini, tapi sisanya berapa itulah yang ditulis di sini. Kenapa seperti itu? Ya iyalah tahun terakhir. Kalau nggak kayak kalau 50% nggak bakalan selesai. Kan 1 dibagi 2 setengah, setengah dibagi 2 seperempat, seperempat dibagi 2 per 8, terus kelar-kelar gitu kan. Maka tahun terakhir itu adalah disusunkan sekaligus. Nah, kalian sudah paham insya Allah. Contoh berikutnya untuk saldo menurun. Ada mesin kelompok 1 yang dibeli dan ditempatkan di bulan Juli 2020. Harga perolehannya 100 juta. Harga perolehan 100 juta. Oke. Kelompok 1 kalau saldo menurun berarti sama. Seperempat kalau hari lurus kalikan 2 sama dengan setengah. Ya, berarti setengah. Tiap tahun penyusutannya adalah 50%. Nah, yang hati-hati di sini adalah perolehannya itu bulan Juli 2000, bukan bulan Januari. Maka sebut saja ini tanggalnya adalah 18 Juli 2000, 18 Juli 2020, 2000 misalnya. 16 Juli 2000 itu meskipun sudah melewati tanggal 15, tapi bulan Juli dihitung. Maka penyusutan di tahun 2000 adalah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Maka penyusutan di tahun pertama itu setengahnya karena 6 bulan. Kalikan setengah itu maksudnya adalah 6 bulan. 6 bulan per 12 bulan. Jadi baru 50% kalikan 100 juta sama dengan 25 juta. Nilai sisa bukunya di akhir tahun 2075 juta. Tahun kedua baru utuh 50%. Kalikan 75. Dan seterusnya sampai terakhir 9375 dan terakhirnya pasti 0. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau dikonfirmasi tentang penyusutan? Silakan. Bapak, Ya, silakan. berarti dia nggak bisa kayak 5 tahun atau 8 tahun gitu, atau 10 tahun gitu, Pak? Ya. Harus ngikutin kelompok. Iya, betul. Jadi dipajak atau dipatok di sini. Jadi, yang ini harus 4, 8, 16, 20. Nah, maka nanti yang terjadi adalah hitungan penyusutan menurut akuntansi, misalkan tadi sebut saja akuntansi mengatakan 5 tahun, dalam pajak nggak bisa, ini 4 tahun. Maka akan beda penyusutan menurut pajak dan menurut akuntansi. Nah, selisihnya itu, nah, kita lihat gedean mana? Gedean penyusutan menurut pajak atau gedean menurut akuntansi? Nah, nanti ini langsung masuk ke soal ini sebenarnya. Ini dulu. Misalkan ya, menurut akuntansi penyusutannya, beban penyusutannya itu adalah 15. Menurut pajak, oh nggak bisa, diamat gitu kan, 10 gitu. Ini dampaknya apa atau langsung pertanyaannya, ini koreksi fiskal akan muncul koreksi fiskal positif atau negatif? Gitu. Ayo, siapa yang bisa nebak? Positif, Pak. Positif. Oke, kita lihat kenapa. Kita cek ya. Menurut akuntansi bebannya 15, menurut pajak 10. Berarti menurut pajak bebannya nggak segede itu. Berarti menurut pajak
bebannya lebih kecil, berarti labanya akan menjadi lebih tinggi menurut aturan pajak. Kalau labanya lebih tinggi, maka pajaknya akan lebih tinggi. Kalau pajaknya lebih tinggi, DJP senang, maka koreksi fiskal positif. DJP itu negara ya, bukan berarti kita dalam posisi tidak berhadapan-hadapan dengan DJP ya. DJP itu menjalankan tugasnya seperti itu ya. Bagus, koreksi fiskal positif. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nanti kita kerjakan soal aja. Nah, penyusutan dalam bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu itu diatur khusus di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang tadi, yang masa manfaat yang kita sampaikan di depan tadi, itu bidang usaha yang bukan tertentu. Yang usaha tertentu nanti seperti perkebunan, itu diatur khusus. Tetapi karena tertentu, hal tersebut tidak masuk dalam cakupan RPS kita. Nah, sekali lagi kalian sudah tidak mengenal kisi-kisi gitu ya. Dulu kan kita ada kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi ada sebenarnya, tapi konsumsi internal. Kisi-kisi kan alat untuk para pengajar untuk membuat soal itu. Tetapi biasakan menjadi sistem pembelajaran yang bagus. Jadi dosen siapapun yang ngajar, ya, entah backgroundnya pajak atau bukan, itu menjadi dipagari oleh RPS. RPS-nya bilang apa? Oh, materinya ini. Maka semestinya materi di luar itu menjadi tidak perlu keluar karena tidak menjadi capaian pembelajaran. Maka RPS adalah dokumen yang paling penting, pedoman kita untuk belajar. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau belum sempurna ya kita sedang berproses ya. Kita kemarin baru disnatalis berapa tahun ya? Masih ingat berapa tahun? 5, Pak. Iya, ya baik, bagus. Ada yang ikut kemarin waktu acara disnatalis? Ikut, Pak. Ikut ya. Ya, ada yang ikut, ada yang enggak. Yang ikut berarti ya sempat melihat saya ya, walaupun nggak ada fotonya. Gitu. Baik. Bidang usaha tertentu itu tidak masuk dalam cakupan RPS. Ya. Bidang usaha tertentu masuk itu kehutanan, perkebunan, peternakan, gitu ya. Bidang-bidang ini punya perlakuan khusus. Nah, saya tandain nice to know. Berarti ya bukan hal wajib. Nah, kemudian beberapa mahasiswa mentafsirkan lebih liar dalam tanda petik, itu tidak keluar ujian ya, terserah tafsiran kalian ya. Oke. Nice to know aja ya. Ya, nice to know memang seperti itu, tafsirnya udah benar gitu. Jadi ini tidak masuk dalam cakupan RPS. Jadi yang ada nice to know kita lewati saja. Apa saya tentukan di sini? Ini biar kalian tahu bahwa ilmu pajak kan luas sekali. Kita mempelajari kulitnya saja. Jadi memang untuk anak akuntansi tidak sedalam anak pajak dalam mempelajari pajak. Ya nggak apa-apa, memang tidak diperlukan terlalu banyak. Nanti kalau kalian di bidang itu harus belajar sendiri. Jadi nanti kalau kalian lulus dari perkantoran, kalian akan mengikuti diklat. Jadi kalian sekarang mahasiswa. Sesuai dengan ketentuan kita kan mahasiswa yang karunai hak dan kewajiban. Mengikuti ketentuan, yaitu kewajiban kalian, hak kalian ya diperlakukan sebagai mahasiswa yang baik gitu ya. Nanti begitu kalian kerja, kalian mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas kalian. Maka kalian masuk ke Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, jadi alur suasananya berbeda. Di sini suasana akademiknya harusnya lebih tinggi di kampus kita tercinta ini. Nanti pas diklat kalian mengikuti sistem diklat yang berbeda dengan di sini. Di sini kalian harus berkembang cara pikir kritis tapi tetap santun gitu ya, karena kalian di kampus kedinasan, kalian terikat kode etik gitu ya. Kalian kritis tapi tetap santun ya.
kita punya kebebasan akademik yang bertanggung jawab, gitu. Nanti kalian calon PNS, nanti ketika jadi PNS aturannya lebih ketat lagi, ya, lebih ketat lagi. Ya, kalian harus menyiapkan diri ya, karena saya paham generasi kalian itu berbeda dengan generasi saya. Kalau saya itu siap diatur. Wah, saya itu taat aturan misalkan ya, karena pendidikan saya, cara hidup saya kan penuh dengan aturan saat itu, gitu ya. Kalau kalian kondisi agak berbeda, maka mulai belajar untuk menyesuaikan diri, ya. Karena sekali lagi kita tidak bisa membuat bumi berputar mengelilingi kita, tidak bisa. Tetapi kita bisa menyesuaikan diri ketika ada kondisi yang mengharuskan kita melakukan sesuatu. Nah, kita harus adaptif dan optimis. Kita lanjutkan. Ini nice to know berarti tidak terlalu tidak usah diperhatikan untuk kondisi sekarang ya. Nanti pas kalian menjadi peserta diklat baru kalian belajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan kalian. Nah, ini nggak ada tandanya nice to know nih. Berarti ini perlu dipahami. Oke. Oh ya, ini sudah kita bahas. Bagaimana perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan? Telepon seluler, kendaraan perusahaan. Jadi maksudnya kayak gini, perusahaan punya karyawan. Karyawan perlu bekerja menjalankan tugas perusahaan tersebut. Untuk bekerja dia memerlukan telepon seluler atau HP. HP itu dipinjemi oleh perusahaan. Hei perusahaan, karyawanku ini HP, gunakan untuk menjual sebanyak-banyak agar perusahaan ini untung, saya bahagia, kamu juga bahagia. Kan kayak gitu sebenarnya ikatan di sebuah perusahaan. Nah, saya di Kementerian Keuangan saya gitu, saya digaji cukup besar dan saya senang itu dan bersyukur. Bagi saya ini besar dan akan besar lagi. Ini doa maksudnya, bukan sombong, doa gitu. Saya menerima uang sebanyak itu kewajibannya adalah memotivasi kalian, memastikan kalian bahagia dalam tanda petik gitu ya, mendapatkan pendidikan pengajaran yang berkualitas gitu. Kemudian ya pokoknya membimbing kalian gitu sesuai dengan kewajiban seorang kode etik dosen. Saya dibayar untuk itu. Nah, itu suatu ikatan saya dengan Kementerian Keuangan, saya dengan negeri ini. Gitu ya. Kalau kerja juga sama. Ini pegawai, ini telepon seluler, ini kendaraan, silakan dipakai untuk keperluan dinas. Kenapa? Nanti biaya yang saya keluarkan untuk ini akan saya kurangkan di laporan keuangan saya sebagai biaya. Kan seperti itu. Nah, kemudian pajak bilang kayak gini, oke, niat kamu bagus sekali memberikan fasilitas kepada karyawanmu, tetapi kan itu kecampur tuh. Pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan dipakai pribadi pasti kecampur antara urusan kantor dan urusan pribadi. Maka pajak mengambil sikap ya sudah 50% saja yang boleh dikurangkan aturan pajak ya. Jadi penyusutannya pun juga 50%. Nah, ini isi dari Cap 220 2002. Ini sudah dibahas kemarin ya. Jadi penyusutannya hanya 50%, harga perolehannya. Jadi misalkan kalau perolehannya sebuah kendaraan itu 300 juta, maka penyusutannya kan dibiayakan melalui penyusutan ya, tiap tahun ya. Maka penyusutannya itu hanya boleh 50% saja. Itu jalan tengahnya seperti itu. Kan nggak adil Pak, padahal mungkin waktunya kantor 80% mobil itu misalkan. Ya kan kita tidak punya angka yang tepat, maka diberikanlah jalan tengah 50% saja. Itu filosofi di balik aturan ini. Ya, jadi 50%, biaya perawatannya juga 50%. Nah, yang ini sudah mengarah ke akuntansi pajak, ini dilewati saja. Saya termasuk yang agak sedih ketika mata kuliah akuntansi pajak dihapuskan dari kurikulum D3 akuntansi, tetapi memang dulu anak akuntansi itu belajarnya banyak sekali pajaknya, mungkin terlalu banyak memang ya untuk ukuran anak akuntansi gitu ya. Dulu tuh belajarnya adalah pengantar perpajakan 1 semester, perpajakan 1, perpajakan 2, dan akuntansi pajak. Jadi 4 mata kuliah pajak.
Ya, jadi orang kelas kalian itu yang kemudian ujian brevet itu dia berhak menyandang sertifikat brevet karena sudah mengikuti 4 mata kuliah yang cukup banyak. Gitu. Nah ini yang di layar ini adalah sudah mulai masuk ke akuntansi pajak. Nah saya tidak bahas itu terlalu banyak. Kenapa? Karena mata kuliah kalian perpajakan 2. Gitu. Jadi ini tidak kita bahas. Ya, saya lewati saja biar kalian tandain ya mana yang nggak perlu, mana yang nggak perlu. Tentu saja, makanya kalau kalian lihat bunyi slide-nya ini adalah pengantar penyusutan dan amortisasi fiskal, hanya pengantar saja. Kita tidak bicara pelepasan aset tetap dalam pajak. Gitu. Ini juga ilustrasi tadi ya, nice to know lah ya, nice to know. Ini nice to know juga ya, nice to know semua. Baik, kita masuk ke amortisasi fiskal. Amortisasi fiskal ya, berarti ini alokasi biaya untuk aset tidak berwujud. Jadi pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk 3M penghasilan, gitu ya, yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka pembebanannya melalui amortisasi. Jadi tidak sekaligus, tapi sekian tahun sesuai dengan perkiraan masa manfaat aset tidak berwujud tersebut. Mulai amortisasinya sama dengan di penyusutan, yaitu bulan pengeluaran. Kecuali untuk bidang usaha tertentu. Nah, bidang usaha tertentu sama tadi, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Ya. Kita tidak pelajari yang tertentu tadi. Ini nice to know. Nggak usah berarti ya. Nice to know juga. Ini slide ini memang banyak nice to know ya. Ini kabar gembira buat kalian. Tuh, nah, nice to know. Nah, ini penting nih. Masa manfaat dan tarif amortisasi. Masa manfaat dan tarif amortisasi. Jadi kalau di penjutan itu kelompok asetnya, kelompok asetnya itu ada aset tetap berwujud dan kelompok bangunan dan bukan bangunan. Itu yang di aset tetap berwujud. Kalau yang tidak berwujud itu tidak ada 2 kelompok besar itu. Adanya langsung ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tidak ada bangunan dan non bangunan. Tentu saja nggak ada, namanya juga tidak berwujud, gitu kan? Kelompok 1 sama juga 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 6 tahun, 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Garis lurus ya sama nih, 1/4, 1/8, 1/16, 1/20. Kalau ini 2/4, 2/8, 2/16, 2/10. 2/10 gitu, atau 10%. Jadi sama. Jadi kalian kalau mau menghafal atau memahaminya lebih mudah. Penjutaan sama amortisasi untuk kelompok-kelompok itu sama, aturannya sama. Jadi yang hanya boleh metode garis lurus dan saldo. Wajib pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Untuk harta tak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib menggunakan masa manfaat yang terdekat. Maksudnya kayak gini, mungkin ada suatu aset tak berwujud yang misalkan hak cipta atau apa gitu ya, itu usianya 3 tahun. 3 tahun kan nggak ada di sini, maka jadilah 4 tahun yang dekat. Kalau 5 tahun masuk kemana? 5 tahun masuk ke kelompok 1 juga. Tuh. Nah kalau 6, nah 6 ini agak ragu-ragu nih. 6 itu dekat ke 4 dan juga dekat ke 8. Itu ya judgement. Itu kayaknya kalau dalam hal itu boleh memilih salah satu. Tapi cenderung ke 8. Kenapa? Karena sudah melebihi 4. Melebihi 4 tapi masih melebihi 4 dan sudah separuh. Kalau 5 itu melebihi 4 tetapi masih dekat dengan 4. Oke. Lanjutkan.
Ini nice to know juga. Catatan amortisasi untuk bidang usaha migas. Terus kalian bilang kayak gini, ya Bapak nggak bilang nice to know itu nggak keluar, udah terlanjur di print semua gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Oke, nice to know juga. Berarti ya nice to know yaitu wajib. Ini nice to know juga. Nah, ini yang nggak nice to know. Apa itu yang nggak nice to know? Yang nggak nice to know itu adalah, berarti ini wajib kalian pahami. Oh iya, software komputer. Kemarin udah kita bahas di slide terakhir yang undeductible expense. Jadi software komputer ada dua, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum itu biasanya dibebankan sekaligus, dibebankan ya. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu yang merupakan bagian dari komputer itu menjadi harga perolehan komputer dan nanti akan disusutkan ya tiap tahun. Nah, kalau aplikasi khusus itu adalah harta tak berwujud. Nah, ini akan diamortisasi. Mana amortisasinya? Ya, ini akan diamortisasi. Amortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Masa manfaatnya nanti kelompoknya biasanya kalau software khusus itu kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ini nih, kelompok 1 yang ini, sorry. Perangkat lunak yang aplikasi khusus itu kelompok 1. Apa itu sih aplikasi khusus? Ini contohnya ini adalah software khusus bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, penerbangan. Itu contoh dari aplikasi khusus. Software khususnya itu masuk contohnya itu tadi, perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan, atau yang lainnya juga. Nah, itu aja. Oke, ini biaya pendirian atau biaya perluasan modal. Contohnya perizinan notaris pendirian perusahaan percetakan saham itu dibebankan, ada dua opsi. Satu, dibebankan di tahun pengeluaran atau diamortisasi. Kenapa amortisasi? Karena ini nggak ada wujudnya. Nggak ada. Kalau kita mengeluarkan biaya perizinan, wujudnya apa? Wujudnya gedung pembangunan gedung. Perizinan itu ya berarti izin usaha kita jalan. Ya memang ada suratnya, tetapi kan jadi tidak punya wujud gitu izin itu, maka masuk ke aset tak berwujud. Perizinan notaris, izin notaris pendirian perusahaan, percetakan saham itu aset tak berwujud ya, maka diamortisasi. Kemudian biaya praoperasi komersial, biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial. Jadi sudah melakukan biaya yang banyak tetapi belum operasi. Biasanya itu adalah wujudnya itu macam-macam ya, bisa gaji rutin pegawai, atau mungkin studi kelayakan, riset pengembangannya untuk menemukan sebuah produk. Maka kalau gaji atau biaya operasional, listrik, telepon itu masuk ke dibebankan di tahun pengeluaran. Tapi kalau hal-hal yang punya dampak ke masa depan, misalkan studi kelayakan sebuah vaksin, misalnya contoh yang paling gampang, membuat vaksin, kan studi kelayakannya vaksinnya layak apa enggak, gitu ya. Kan harus macam-macam uji coba dan sebagainya, maka pengeluaran tersebut kemudian dikapitalisir dan diamortisasi. Ini masuk ke akuntansi pajak, berarti nice to know. Ini juga. Ini juga. Lagi semua nih. Sudah selesai amortisasi fiskal dan penyusutan fiskal. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di pajak ada nilai residu nggak, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Itu ada
misalnya udah duluan nanya, ya itu ada di soal. Memang di slide itu tidak tertulis ya. Makanya itu materi itu akan tercover ketika bahas soal. Saya jawab sekarang aja karena mumpung kalian tanya. Nilai residu tidak ada. Nah, bagus. Jadi kalau kalian dalam akuntansi itu misalkan garis lurus ya, perolehannya 100, di masa manfaatnya 4 tahun misalkan, di akhir masa manfaat diperkirakan nilai sisanya itu adalah 20. Maka kalian cara ngitungnya adalah 100 kurangi 20 dibagi 4 begitu ya. Nah, itu dalam akuntansi seperti itu. Dalam pajak tidak. Dalam pajak berarti 100 dibagi 4 karena kelompok 1. Gitu. Jadi betul itu salah satu titik beda antara akuntansi dan pajak. Ada lagi silakan. Makasih, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke ini ya. Kita latihan soal tahun lalu. Karena harapannya dengan latihan soal tahun lalu, kita bisa sekaligus belajar. Iya, Pak. Baik, yang terlihat di layar apa presensi 16 di layarmu? Soal ujian, Pak. Oke, baik, soal ujian ya sudah terlihat. Ada yang masih ingat kita sudah sampai nomor berapa mengerjakannya? Kayaknya melalui WA kemarin waktu kita mengerjakan. Nomor 4 saya yakin sudah. Nomor 4 intinya ini adalah ini badan ya, KAP. KAP itu adalah badan yang terdiri dari kumpulan orang pribadi yang mempunyai skill sejenis. Ya, sejenis. Maka KAP tidak boleh kena PP 23. Kalau tidak boleh kena PP 23 berarti cara ngitungnya pasti dari tarif umum. Tarif umum berarti coba kita lihat tarif pasal 17 dikalikan PHKP yang dihitung pakai norma. Bukan, nggak pakai norma. Berarti yang C terkena tarif PPh badan dari penghasilan kena pajak yang dihitung dari pembukuan. Itu cara menganalisisnya. Baik, kita mulai dari nomor 5. Oke, sebentar ya. Baik. Nomor 5. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh badan oleh wajib pajak yang dipotong atau dipungut adalah, jadi ini yang ditanyakan maksudnya adalah mana sih yang tidak bisa dikreditkan gitu. Mana yang tidak bisa dikreditkan dari ABCD? Mari kita lihat satu persatu. Nomor 5 ya. Jadi coba kita lihat. Pemungutan PPh oleh bendahara karena wajib pajak melakukan penjualan kepada instansi pemerintah. Nah, ini namanya adalah PPh pasal 22. Jadi, nah ini sebenarnya materi di semester lalu dan di OP dari pajak itu kita lewati. Tidak terlalu banyak bicara itu. Kenapa? Memang itu materi tahun lalu, semester lalu. Jadi kita tidak punya waktu lagi untuk mengulang hal yang semestinya sudah dikuasai. Nah, itu asumsinya kalian menguasai gitu ya. Nah, kalau lupa ya wajar. Maka kita ingatkan bersama-sama ya. Kalau bendahara belanja, nah ini harus dikuasai kalian. Ini saya menduga materi pemotongan pemungutan oleh bendahara adalah materi yang akan kalian gunakan ketika ngantor. Walaupun masa depan kalian kita nggak tahu ya. Gitu. Tetapi saya menduganya itu akan dekat dengan dunia keuangan negara.
ya, entah di kementerian manapun gitu ya. Kalau kalian berharap Kementerian Keuangan, kenapa tidak kalian terus berdoa saja gitu. Tuhan itu maha membolak-balikan hati. Ya, Tuhan itu maha membolak-balikan hati. Maka jangan lelah untuk berdoa. Berdoa terus-menerus, rutin, sholat hajat atau apapun sesuai keyakinan kalian. Ya, membolak-balikan hati. Saya sudah pernah cerita mungkin bahwa waktu saya D4, saya dikasih tahu sama teman saya, kamu mau nikah gitu kan? Kan ada itu teman sekelas kita belum menikah gitu ya. Nah, saya responnya enggak gitu. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Tuhan membolak-balikan hati. Nah, akhirnya saya nikahi orang tersebut. Ya, itu ada di kamar sebelah itu. Ya, itu real nyata. Jadi Tuhan tuh membolak-balikan hati kita. Jadi dan membolak-balikan hati siapapun yang Tuhan kehendaki, maka minta langsung kepada Tuhan. Ya, kalau kalian minta kepada manusia, mungkin kecewa. Ya. Kalau kita minta kepada Tuhan, sangat mungkin diberi. Kalaupun tidak diberi, tidak dikasih, berarti memang belum waktunya. Itu bukan yang terbaik buat kita. Kita nggak usah ngeyel, ya Allah kalau kita itu bukan jodoh kita, jodoh saya, jadikanlah jodoh saya. Itu doa yang ngeyel ya. Tapi boleh lah ya gitu. Namanya juga usaha. Oke, lanjut. Ini materi yang saya pikir akan dekat dengan masa depan kalian. Ya, saya berpikir beberapa tahun ini ketika lulusan D3 akuntansi tidak ada yang ke DJP. Kita masih bicara Kementerian Keuangan, tidak ada yang ke DJP, maka kemungkinan kalian akan ditaruh ya saat itu di Kementerian Keuangan di bagian-bagian yang mengelola keuangan. Jadi dekat dengan bendahara. Bayangan saya seperti itu, dekat dengan akuntansi pemerintah. Maka kalian akan mengelola uang keluar dari kas negara. Terus kalian motong pajak apa? Nah ini, berarti materi semester lalu sebenarnya yang paling banyak kepake. Plus PPHOP itu jelas, itu sampai kalian jadi dirjen pun, sampai kalian mungkin suatu saat menjadi direktur STAN, dan saya sudah menjadi pensiunan, gitu ya, SPT PPHOP itu kepake. Jadi saya ingin investasi ke kalian di situ, kalian mengerti PPHOP kemarin, dan saya ingin mengharapkan keberkahan dari keberhasilan kalian. Jadi kembali ke tentang PPHOP, kembali ke Potput, tadi pemotongan pemungutan PPH kemungkinan sangat dekat dengan masa depan kalian. Baik, jadi kalau bendahara belanja, bendahara itu akan memungut PPH pasal 22. Kalau belanja loh ya, jadi ada dua, belanja itu beli barang, tapi kalau menggunakan jasa berarti motongnya PPH 23. PPH pasal 23. Gitu ya, bedanya PPH 22 sama 23 seperti itu. Jadi yang A itu PPH 22. Yang B ini namanya PPH pasal 23. Nah, kalau ada badan yang memberikan jasa catering, maka biasanya dia akan dipungut PPH oleh pihak yang menggunakan jasanya. Nah, dipotongnya adalah PPH pasal kok sudah diginiin masih belum. PPH pasal 23. Sekarang D dulu. Pemungutan PPH karena impor dari luar negeri. Nah, ini juga materi semester lalu. Ini namanya PPH pasal 22. Impor. Ya, PPH pasal 22 impor. Nah, semua bisa menjadi kredit pajak. PPH 22 yang tidak bisa menjadi kredit pajak itu adalah ketika ada perusahaan atau orang pribadi yang usahanya distributor BBM. Contohnya SPBU. SPBU Pertamina misalkan ya. Nah, perusahaan SPBU tersebut ketika pesan minyak atau BBM ke Pertamina ataupun ke produsen atau importir Pertamina, pesan itu langsung dipungut pajak PPH oleh Pertamina atau produsen tersebut. Dipungutnya PPH 22 yang sifatnya final. Karena final, maka seluruh usaha SPBU pas jualan itu sudah dianggap final. Itu agak unik memang untuk SPBU. Nah, yang C, pemotongan PPH karena menyewakan lahan. Menyewakan lahan itu
Final ya, final. Karena sewa tambahan bangunan. Berarti ini yang apa namanya tidak bisa dikreditkan. Silakan ada yang mau konfirmasi. Nah, jawabannya C ya. Baik. Kita lanjutkan. Sebentar ya, baterai saya habis ini. Bentar ya, saya nyari baterai. Nyari charger dulu. Oke. Mari kita lanjutkan. Mana ya? Baik, apakah layarnya sudah masih terlihat yang soalnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Nomor 6. Oke, mari kita menganalisis. Sebenarnya sih saya yakin kalian sudah punya. Di masa pandemi ini kalian ada yang bikin jawaban ujian apa enggak? Jangan-jangan vakum enggak kan? Tetap ada kan? Gimana, Pak? Bikin apa, Pak? Bikin jawaban soal tahun lalu kan biasanya banyak yang beredar. Oh iya, ada Pak. Ada, oh ya bagus. MC. Oke, tetap harus ada ya. Ya walaupun ya mungkin kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Kalau kalian berpedoman pada itu mungkin masih punya harapan dapat 99,9 gitu ya. Nah, kalau plus saya, jadi saya nambah 0,1 aja di kelas di 100. Gitu. Yang itu kalian dapat 100 itu upaya dari kalian sendiri. Gitu. Baik. Nah, cuma karena itu tertulis, mudah-mudahan penjelasan saya di kelas itu memberikan cakrawala yang lebih luas kepada kalian. Jadi ketika ketemu soal atau permasalahan lain, kalian bisa menganalisisnya dengan lebih akurat. Oh, inti permasalahannya ini toh. Baik, kita lihat. PT Bangun Kokoh Penjulang, sebuah perusahaan properti membeli eskavator untuk menyelesaikan proyek pembangunan perumahan. Pengeluaran untuk membeli eskavator tersebut bagaimana dalam tuntutan perpajakan? Nah, untuk melihat ini secara umum ya, kalau kita beli eskavator, kemudian eskavator itu kan dalam hal ini menjadi aset tetap. Kenapa? Digunakan untuk membangun. Usahanya adalah membangun. Nah, tetap berarti pembelian eskavator itu digunakan untuk 3M, untuk mendapatkan penghasilan kan? Berarti boleh dikurangkan. Satu. Kalau itu tok ya. Yang kedua, eskavator itu punya masa manfaat lebih dari setahun. Berarti tidak boleh dibebankan sekaligus. Berarti harus melalui pensutan. Itu kalau normal. Tetapi kita cek eskavator itu ternyata untuk pembangunan gedung atau bangunan sebuah perusahaan properti. Nah, perusahaan properti kan usahanya bangun dijual gitu kan? Ya kayak developer maksudnya ini. Pembangunan rumah, maka pembangunan rumah itu properti itu adalah usaha yang final. Kalau usaha final, maka biaya-biaya yang terkait untuk itu menjadi tidak boleh dikurangkan. Gitu. Maka jawabannya adalah yang tidak dapat dikurangkan atau disusutkan. Kenapa? Karena ini final. Cara menganalisis kayak gitu. Jadi kalau perpajakan PPh badan terutama, kalian harus paham betul ini usahanya apa. Ini usaha yang final atau bukan. Mana yang final, mana yang bukan final, mana yang bukan objek pajak. Ini kena PP23 atau tidak. Lanjut. CV Cinta Negeriku, perusahaan yang usahanya menjual bendera,
usahanya menjual bendera, CV. Berdiri pada 24 Juni 2009. Pada saat mendaftarkan diri, wajib pajak tidak memilih untuk dikenakan tarif umum PPh. Oke, ini penting sekali. Nah, kalimat gini. Pada saat mendaftarkan diri, wajib pajak tidak memilih untuk dikenakan tarif umum PPh. Jadi begini, mulai tahun 2018, wajib pajak ketika mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, ya, mulai tahun 2018 itu ditanya, wahai wajib pajak, apakah kamu, saudara atau Anda, akan menggunakan tarif umum atau tidak? Kalau tidak, maksudnya menggunakan tarif umum atau kena PP 23. Nah, wajib pajak kan bingung, apa maksudnya? Saya nggak tahu. Nah, kalau jawabnya nggak tahu atau tidak milih, berarti dianggap milihnya PP 23. Ini yang ingat-ingat betul ucapan saya di WA ya. Di WA kan intonasi saya nggak kedengeran ya. Kalau sekarang kalian tahu. Itu yang saya di WA itu maksud saya cara ngomongnya kayak gini nih sebenarnya. Cuma emotikonnya kurang mendukung. Nah, kalau wajib pajak diam saja, tidak memilih, itu berarti kenanya PP 23. Kalau dia ingin kena tarif umum, pada saat daftar, dia harus mengisi surat pernyataan bahwa dia memilih tarif umum. Ya. Jadi memberitahu, ada dokumennya, memilih tarif umum. Itu pada saat mendaftar. Kemudian, kalau misalkan di awal dia masih kena PP 23, milih PP 23 ya, atau tidak memilih tarif umum, berarti kena PP 23. Kemudian dia berpikir tahun depan kayaknya saya harus pakai tarif umum aja deh. Tapi peristiwa agar di tahun depan kena tarif umum, yang harus dilakukan adalah maksimal akhir tahun itu harus membuat surat bahwa dia memilih tarif umum. Jadi misalkan dia membuat surat sekarang di Agustus 2020 bahwa dia memilih tarif umum, itu dampaknya itu di Januari 2021 dia menggunakan tarif umum. Ya. Tetapi kalau tahun 2020 tidak pernah menandatangani pernyataan atau pemberitahuan bahwa dia memilih tarif umum, maka tahun depannya ya sudah, tahun depannya PP 23 lagi. Kalau omsetnya tidak lebih dari 4,8. Tetapi dia tidak pakai, tidak tanda tangan tarif umum, kemudian sampai dan akhir tahun itu omsetnya sudah di atas 4,8, tahun depan otomatis kena tarif umum. Nah, kembali ke sini. Karena saat mendaftar dia tidak memilih tarif umum, maka tahun tersebut kena PP 23. Itu aturan mainnya. Kenapa seperti itu? Karena wajib pajak ini memang mungkin untuk kena PP 23. Tetapi kalau wajib pajaknya tadi adalah firma akuntansi daftar, itu dia nggak bakalan ditanya, kamu pakai PP 23 atau tarif umum? Pasti tarif umum, karena nggak boleh PP 23. Atau perusahaan daftar NPWP, saya daftar NPWP, usahanya apa? Konstruksi, tidak mungkin ditawarin tidak mungkin ditanya mau PP 23 atau enggak, dia pasti kena final tersendiri. Tuh. Nah, itu cara menganalisisnya seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini pada saat daftar dia tidak memilih tarif umum, maka dia kena PP 23. Cari yang PP 23 ini. Dalam tahun pajak 2019, aspek PPh bagi CV Cinta Negeriku adalah, ya ini A berarti ya, terkena PPh final 0,5% dari omset tiap bulan. Gitu. Nah, itu jawabannya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung loh. Takut kalian nanti lupa. Sambil saya minum dulu. Kalian kalau kan ini nih, kita kuliahnya online nih. Kalau online kan lebih luas, lebih santai ya. Tidak perlu harus standby terus. Kalian bisa boleh sambil makan. Sarapan juga boleh lah. Yang penting kalau lagi sarapan videonya jangan nyala gitu aja ya. Nanti gimana gitu ya. Nanti kalau pas lagi makan kemudian saya tanya ya bilang aja, Pak maaf Pak lagi ini sedang makan jadi suaranya mungkin masih belepotan, tidak apa-apa bagi saya ya.
Ya, kondisi kita seperti ini sekarang. Saya juga sambil minum ya, karena harus minum yang cukup. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nomor 8. Yang benar tentang penyusutan dalam ketentuan perpajakan. Oke, kita lihat. Yang benar bagaimana pernyataan yang benar. 8A. Hanya metode garis lurus yang diperkenankan. Oh, salah ya, karena ada saldo menurun. Jadi 2, garis lurus sama saldo menurun. Kemudian yang B, dalam penyusutan dengan metode garis lurus terdapat nilai sisa aset di akhir masa manfaat. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Gilba ya, bahwa dalam pajak tidak dikenal nilai sisa aset. Jadi itu bedanya. Oke. Yang C, bangunan disusunkan dengan metode saldo menurun. Nah, ini yang keliru, karena bangunan harus garis lurus. Jadi ini jawabannya ya. Yang D bagaimana? Masa manfaat, jawabannya yang ditanya yang benar yang salah sih? Oh, yang salah. Yang benar. Yang benar. Oke, Pak. Keliru. Ini masih keliru ya, yang C ya. Yang D kita lihat, masa manfaat aset bukan bangunan kelompok 4 adalah 20 tahun. Nah, kita lihat ya. Kelompok 1 4, ya 4, 8, 16, 20. Ya, betul berarti. Yang betul yang D. Nah, kalau kalian open book mah ini gampang, tinggal cepat-cepatnya melihat gitu. Kalau dulu ini masih ada peluang orang keliru dalam menghafal gitu. Nomor 9, biaya yang dapat dibebankan seluruhnya untuk menghitung penghasilan neto fiskal adalah, oke. Kita lihat. Ini berarti tema di deductible dan undeductible. Dicari deh yang bisa dibebankan seluruhnya. Berarti 100%. Kita lihat dari paling bawah dulu lah ya. Oke. Pemberian parcel kepada seluruh pegawai. Tapi ini deh, saya minta tolong lah dijawabin lah ya, biar gantian ngomongnya. Oke, sebentar ya. Mu'alimatul Ulia, silakan. Jawabannya apa ya kira-kira ini? Kalau belum tahu jawabannya nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu bahwa ada itu. Saya jawabnya Ya, yang mana? Kalau mentok pakai jurus nebak aja. Nebak itu adalah feeling dari Tuhan ya. Kadang benar, kadang salah gitu. Seringnya sih kalau saya salah seringnya gitu. Saya pengalaman nebak itu lebih berpengalaman daripada kalian ya. Dan saya sering salah. Oke, silakan. saya jawabnya A, Pak. Jawabnya A. Fasilitas. Alasannya boleh dibagi alasannya? Alasannya belum? Oke, baik. Kita bahas ya. Jadi begini. Jawaban teman-teman A. Kita lihat ya dari D dulu. Pemberian parcel kepada seluruh pegawai. Oke. Yang menjadi gini, natura, ini materi natura itu bila diberikan kepada pegawai itu tidak boleh dikurangkan di badan, di PPh badannya nggak boleh dikurangkan. Umumnya seperti itu. Tetapi menjadi apa namanya boleh dikurangkan hanya untuk 3 hal. Natura kenikmatan 3 hal. Jadi defaultnya natura itu tidak boleh dikurangkan. Maka kita lihat pemberian parcel kepada seluruh pegawai. Ya, ini termasuk kondisi umum tadi. Natura yang diberikan kepada seluruh kepada pegawai itu termasuk yang tidak boleh dikurangkan. Ini pengertian umum. Jadi ini tidak boleh. Kemudian tadi kembali ke kriteria khusus, ternyata ada natura yang jika natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawainya itu
boleh menjadi pengurang di perusahaannya. Itu 3 hal. Pertama, makan minum kepada yang diberikan kepada seluruh pegawai. Makan minum yang siap minum loh ya. Bukan beras. Kalau berasnya mentah. Contohnya makan siang lah. Gitu. Yang kedua adalah fasilitas di daerah tertentu, biasanya daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang terkait keselamatan atau keharusan dalam bekerja. Gitu. Hanya 3 itu yang boleh dikurangkan secara full. Nah, boleh dikurangkan, natural yang boleh. Nah, tetapi ada aturan khusus, ada yang hanya boleh 50%. Nah, kita lihat. Perbaikan kendaraan dinas direktur pemasaran. Kendaraan dinas direktur pemasaran itu hal yang wajar bahwa orang marketing atau direktur dan sebagainya yang selevel itu memang perlu kendaraan dinas. Maka itu natura yang boleh dikurang, fasilitas atau natura yang boleh dikurangkan. Tetapi karena kemungkinan besar bercampur dengan urusan pribadi, maka cuma 50%. Jadi yang ini 50%. 50%. Berarti nggak boleh semuanya ya. Yang bawah tuh bahkan tidak boleh semuanya. Kalau ini yang atas 50%. Yang ini pemberian seragam untuk pegawai di front office. Front office itu tidak wajib pakai seragam. Yang wajib pakai seragam atau yang terkait dengan itu adalah satpam. Satpam wajib pakai seragam. Kemarin saya bilang kalau satpam nggak pakai seragam, kalian ngira itu dosen kalian, gitu ya. Karena banyak satpam yang udah keren-keren, ganteng-ganteng, gitu ya. Oke, itu jadi seragam front office itu tidak boleh. Ya. Ini berarti non-deductible expense. Nah, berarti ini dong yang fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Betul memang ya. Fasilitas kesehatan di daerah terpencil itu boleh dikurangkan seluruhnya. Berarti deductible expense. Jawabannya yang A ya. Bagus. Kita lanjutkan. Oke, yang 10 ini angsuran. Kita yang badan belum kita bahas, tetapi prinsip angsuran itu sama dengan atau mirip dengan PPHOP. Kita lihat. Dalam hal wajib pajak badan dalam 1 tahun pajak mendapatkan penghasilan neto yang teratur saja. Maka angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung dengan cara. Nah, kalau semuanya teratur, gampang. 1/12 kalikan PPh yang harus dibayar sendiri. Yang C ya. Nah, PP yang harus dibayar sendiri yang mana sih? Kalian harus paham urutan penghitungan PPh badan. Kita langsung lompat ke PPh terutang. PPh terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak yang sifatnya pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Berarti 22, 23, 24, 24 sampai 24 aja, 22, 23, 24 kalau badan ya. Itu hasilnya berapa? Jadi PPh terutang kurangi kredit pajak yang pemotongan pemungutan itu adalah PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, angka itu dibagi 12. Itulah cara menghitung angsuran pasal 25 jika seluruh penghasilannya adalah teratur. Tetapi kalau ada penghasilan yang tidak teratur, nah itu penghasilan tidak teraturnya dikeluarkan dulu. Oke, pilihan gandanya selesai. Kita masuk ke penyusutan. Nah, kita lihat ya penyusutan. Nah, penyusutan lewati dulu deh. Kalian kalau belum mengerjakan ini, kerjakan ya. Nah, kerjakan. Ini kalau waktu kita nggak cukup, minggu depan kita bahas yang penyusutan ini. Kalian kerjakan dulu. Karena penyusutan baru belajar sekarang, maka mungkin ya kalian udah paham sebenarnya, tapi kita bahas minggu depan yang ini ya, kalian kerjakan dulu. Sebagai PR maksud saya ya. Sekarang kita lanjut ke ini sudah. Oke, yang ini dulu. Nah, oh ini kolom ini angsuran ya. Angsuran nanti dulu. Nah, ini aja dulu. Kasus.
bagus nih, kita masih punya 40 menit untuk membahas kasus ini. Maaf, ada suara-suara. Baik. Kasus